Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Hari ini kita akan langsung membahas saham-saham yang ada. Total kita akan bahas 8 saham. Untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah ASI. Saham ASI pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami koreksi minus 1,15% dengan close di area 6450. Saham ASI akan mencoba untuk menyentuh area supportnya kembali, di mana waktu itu dia sempat tertahan yaitu di area 6375 sampai 6325. Saham ASI sendiri bisa teman-teman perhatikan sebenarnya membentuk sebuah pola penurunan yaitu head and shoulders, di mana neckline-nya tuh di area kisaran 6.600 dan sudah breakdown. Target penurunannya ke 5.900. Kemudian selama proses perjalanannya ternyata cukup kuat sehingga akhirnya mampu bertahan di kisaran area 6.300-an ya teman-teman. Jadi sudah tertahan 2 kali dan ada potensi sebenarnya dia bisa saja membentuk ascending triangle. Kalau misalnya ternyata besok berhasil mantul dengan neckline ascending triangle-nya tuh di 6.700. Kemarin sempat mencoba closing di atas 6.700, sayangnya belum berhasil. Posisinya sekarang akan mencoba untuk meretest area trendline dan support. Untuk resisten terdekatnya di 6.700. Yang pasti kalau bisa closing di atas area 6.600 ataupun mempertahankan area 6.700-nya, ini menjadi ascending triangle di mana ada potensi untuk naik ya teman-teman. Naiknya lumayan, kita bisa ukur dari bagian yang ada di sini sampai area sini kurang lebih. Lalu kalau dia bisa breakout harusnya bisa tes kembali area 7.000-an. Yang sebenarnya lebih penting adalah ketika ASI bisa breakout dari 6.600, 6.700 adalah head and shoulders-nya menjadi batal ya teman-teman. Artinya tidak ada kewajiban lagi untuk menyelesaikan target ke area 5.900. Jadi silakan diperhatikan area support yang ada untuk saham ASI. Dan saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah CTRA. CTRA pada hari perdagangan terakhir ditutup mengalami kenaikan sebesar 3,83%. CTRA ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu sempat kita analisa ya teman-teman. Berada di area resistennya memang. Dan akhirnya kembali mengalami penurunan. Secara tren bisa kita lihat bahwa masih downtrend ya teman-teman. Dan kita akan coba lihat apakah ada area support-support yang menarik di time frame daily-nya. Lalu teman-teman perhatikan di sini bahwa sebenarnya saham CTRA mampu bertahan di atas area supportnya di 920 sampai 910. Dari tanggal 17 sampai tanggal 10. Artinya sudah hampir 1 bulan tidak mencetak new low ataupun tidak closing di bawah area 910. Jadi kita bisa gunakan support yang ada di 910. Dan resisten terdekat berpotensi menguji area kurang lebih 965. Kemarin sudah tersentuh dan kalau bisa breakout ini bisa jadi double bottom ya teman-teman. Ini adalah bottom yang pertama, di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Jadi kalau bisa breakout ada potensi untuk mengalami kenaikan yang lumayan dari saham CTRA. Kita bisa ukur target kenaikannya. Setidaknya bisa naik sampai kisaran area 1000 kembali. Di sini target kenaikannya ada potensi menyentuh area 1025. Dan kalau kita coba ukur penurunan ASI CTRA pakai Fibonacci, bisa kita lihat bahwa area penurunannya masih masuk daripada golden ratio ya teman-teman. Di mana golden ratio dari CTRA ada di area 920
Jadi low di 910 masih cukup baik ya teman-teman. Dan bisa kita lihat bahwa volumenya sudah mulai ada lagi. Kemarin volumenya besar, bahkan lebih besar daripada volume beberapa waktu terakhir. Dan kalau bisa breakout daripada area 1000-nya lalu menuju ke 1100 secara jangka menengah, harusnya bisa jadi cup and handle dengan kondisi yang lebih besar ya teman-teman. Jadi silahkan dipantau 910, selama nggak jebol potensinya masih bisa melanjutkan kenaikan ke arah 1000 ataupun ke 1110. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Pewon. Pewon pada hari perdagangan terakhir ditutup melemah tipis ke area 454 ataupun sudah 2 hari memang mampu bertahan dengan low yang sama di 452 sudah 2 hari. Dan Pewon ini sebenarnya cukup menarik ya teman-teman. Kalau kita gunakan time frame yang lebih kecil sedikit, di sini sebenarnya kelihatan Pewon itu mau bikin inverted head and shoulders. Ini adalah left-nya, ini adalah ini adalah head-nya. Low-nya tuh ada di area kurang lebih 430. Dan sebenarnya kemarin tuh dia udah bikin right shoulder-nya. Tapi sayang di area resisten 464-nya false break. Jadi teman-teman bisa gunakan area support yang ada di 454. Teman-teman boleh spare sampai 450. Untuk buy on weakness saham Pewon. Jadi spare sampai 450. Kita bisa lihat bahwa penurunan kemarin volumenya nggak terlalu besar. Dan ketika naik lumayan ya, ada volume-volume. Dan kalau misalnya bisa breakout dari 464 dengan closing di atas, maka ada potensi saham Pewon bisa mengalami penguatan sampai kisaran area 498. Ataupun kita bisa buletin di area 500 sebagai angka psikologis daripada saham Pewon. Teman-teman juga lihat bahwa ada resisten di 494. Jadi kalau mau nyelesain target, berpotensi juga akan menyentuh area resisten yang ada di bagian atas di time frame yang lebih kecil. Jadi seharusnya secara short term saham Pewon ini menarik. Dan selain itu bisa kita perhatikan juga bahwa area support yang ada di bawah ini kebetulan low-nya mirip-mirip ya teman-teman. Ini tanggal 18 low-nya di 430, lalu ini juga closing-nya di kisaran 430. Jadi kalau bisa breakout 500 ada potensi lanjut ke kisaran area 530. Jadi bisa ada double bottom versi besar jika saham Pewon berhasil mengalami kenaikan dari area 464. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Tekim. Saham Tekim pada hari perdagangan terakhir naik juga ya teman-teman, naik kisaran 3,16%. Salah satu saham yang masih berpotensi lanjut naik ke atas. Saham Tekim sudah menyelesaikan target dari double bottomnya di 8375. Wajar kalau kemudian dia koreksi, walaupun koreksinya belum sentuh support, dimana dia koreksinya sampai 7850, supportnya di 7800 sampai kisaran area 7650. Bisa kita lihat bahwa ketika saham ini bisa breakoutnya with volume, dan ini ada inverted head and shoulders dengan target ke 7800, dan selain itu di bagian right shouldernya juga ada double bottom. Jadi secara short term harusnya masih bisa lanjut ke atas. Teman-teman silahkan pantau area support yang ada 7800, 7650. Kalau retest ke area tersebut boleh jadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target menyelesaikan target kenaikannya inverted head and shoulders ke area 9400. Jadi harusnya saham Tekim masih cukup menarik untuk beberapa waktu ke depan.
Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah INKP. INKP bisa kita lihat dia tertahan di area resistennya. Kalau mau lihat resistennya kita masuk ke time frame weekly. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa resisten INKP ada di area 10.275. Di mana high daripada candle minggu lalu ada di 10.400, artinya sebenarnya sudah breakout, tapi kemudian dia false break dengan closing di bawah. Support terdekat daripada INKP ada di 9725 sampai 9500. INKP sendiri membuat pola double bottom, di mana target kenaikannya jelas ada di bagian atas daripada neckline-nya. Kita coba ukur dari sini sampai sini. Lalu kita letakkan di area breakout-nya. Ya, potensinya sebenarnya bisa lanjut ke sekitar area 11.000 ya teman-teman. Tapi tentu kita harus breakout dulu dari area 10.275. Support terdekat ada di 9725-9500. Kalau kemudian supportnya jebol, ada potensi menguji area 9.000 sampai 8.850. Cukup wajar kalau kemudian saham INKP ini tertahan, karena kalau dia koreksi sampai area 9.000 bisa jadi inverted head and shoulders. Kalau ternyata dia langsung breakout di 10.275, maka akan menjadi rounding bottom dengan target kenaikan ke 14.425. Jadi seharusnya saham INKP menjadi salah satu saham yang cukup menarik jika dia koreksi ke area support. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah SMBR. SMBR pada hari perdagangan terakhir, kita masuk ke time frame yang lebih kecil aja, pakai daily. Pada hari perdagangan terakhir ditutup mengalami koreksi 1,74%. Sebenarnya dia sudah breakout ascending triangle pada tanggal 7 November, sayang ada buangan dari bagian atas sehingga kenaikannya menjadi false break. Posisinya sekarang ada di area support satunya di 456 sampai 450. Untuk area support duanya ada di area 442 sampai 436. Bisa kita lihat memang sudah 4 hari terakhir mampu bertahan dan closing selalu di atas 450 ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat bahwa 450 cukup kuat, dan kalau misalnya bisa lanjut naik, dia akan breakout 482 dulu dan ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke area yang lebih tinggi. Hal yang menarik adalah ketika dia false break, di sini false break hammer ya teman-teman. Dari atas di 516, closingnya di 468, besoknya tuh nggak diguyur dengan penurunan yang signifikan banget, tapi kemudian hanya penurunan 2,56% dengan volume yang cenderung mengecil. Jadi so far masih menarik untuk saham SMBR, dan resistennya kita letakkan di sini. Jadi kalau kemudian dia mampu breakout atau mampu menyentuh area 514, maka bisa jadi cup and handle, yang artinya potensinya juga masih bisa naik ke area yang lebih tinggi. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support yang ada di 456 sampai 450. Selama mampu bertahan di area tersebut, masih cukup bagus untuk SMBR. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah SMGR. SMGR pada hari perdagangan terakhir ditutup mengalami kenaikan sebesar 1,88%. Bisa kita lihat bahwa SMGR memiliki pola double bottom dengan target ke 9.575, yang artinya dari area breakout 7.700-nya ada potensi naik sebesar 24,12%.
Teman-teman boleh gunakan area 7.700 sampai 7.600 untuk cicil-cicil beli di area neckline dan support dari SMGR. Atau kalau teman-teman mau buy on breakout, boleh buy lagi ketika dia sudah breakout resisten yang ada di sini di 8.300. Jadi kalau misalnya mau cicil, boleh beli cicil sampai 7.600, 7.600. Kalau mau buy on breakout, silahkan buy ketika dia bisa breakout 8.300. Berarti selain double bottom, breakout di sini ada rounding bottom kecil yang artinya bisa lanjut naik sampai 9.575. Jadi secara tren harusnya SMGR ini menjadi salah satu saham yang cukup menarik karena dia sudah lama downtrend dan sudah mulai ada volume kembali. Setahun terakhir sudah ada volume walaupun memang masih terus turun. Kalau bisa lanjut ke 9575, maka resisten berikutnya akan menguji angka psikologis di 10.000. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Seger. Seger salah satu saham yang downtrend ya teman-teman. Dia sudah naik kencang sekali dari kisaran area 135 sudah naik sampai 1.900 ya, ataupun 1.870, kemudian koreksinya juga lumayan ya teman-teman. Kalau kita lihat di weekly, sebenarnya di sini kelihatan ada head and shoulders dan sebenarnya target penurunannya masih jauh, tapi di time frame yang lebih kecil atau di daily itu ada yang menarik daripada saham Seger. Saya coba gambarkan dulu untuk head and shoulders-nya. Ini adalah head-nya dan yang di sebelah kanan ini adalah right-nya. Balik lagi, kita coba lihat apakah ada yang menarik di saham Seger ini. Di time frame daily pada closing minggu ini, hari terakhir perdagangan, kalau nggak salah ini ARA ya teman-teman, naik 25%. Kenaikannya bahkan didukung dengan volume yang baru keluar lagi setelah terakhir volume besarnya ada di Agustus ya teman-teman, atau bahkan di daerah Juli ya. Jadi Agustus, September, Oktober, November di tanggal berapa nih? 11 baru kembali keluar. Posisinya memang masih downtrend, tapi kalau misalnya ada koreksi-koreksi kecil, kita bisa coba manfaatkan untuk trading di saham Seger. Yang pertama kita coba gambarkan dulu untuk channelnya. Channelnya jelas downtrend ya teman-teman. Sudah berhasil nge-break daripada area resisten terdekat di 770, bahkan sudah break juga di area 820. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya di sini ada double bottom. Ini adalah double bottom, posisinya sudah breakout. Untuk target kenaikan kita akan coba ukur dari area low yang ada di sini sampai sini. Kita letakkan di area breakoutnya, masih ada potensi lanjut ya teman-teman ke 900-an. Ataupun sampai 930. Jadi untuk area support terdekatnya kita akan pantau di area 800. Cukup lebar area supportnya, 800 sampai 735. Jadi kalau ada koreksi-koreksi ke area support yang ada, boleh menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Selain itu memang area 930 sudah dekat dengan area resisten. Resistennya sendiri ada di kisaran area 965. Jadi silahkan teman-teman pantau area support yang ada 807.35. Jangan lupa juga bahwa Seger ini pas naik gap up ya teman-teman, dari 685 sampai 695. Jadi jangan FOMO untuk langsung entry, langsung beli.
Takutnya ternyata ada koreksi-koreksi. Di sini saya masukkan MACD teman-teman untuk melihat apakah ada divergen, dan sepertinya memang ada ya. Bisa kita lihat bersama bahwa di sini harga cenderung melanjutkan penurunan. Di sini indikatornya cenderung bergerak berlawanan. Jadi memang ada bullish divergence. Sehingga pada hari perdagangan terakhir mampu mengalami kenaikan ya teman-teman. Jadi harusnya saham seger menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Silahkan pantau area support yang ada. Dan total pada hari ini kita ada bahas 8 saham. Yang pertama saham ASI, yang kedua CTRA, Pewon, Tekim, INKP, SMBR, SMGR, dan Seger. Disclaimer all untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.